Ngapain kita dukung calon presiden yang didukung oleh para teroris, yang tujuannya untuk merusak Pancasila dan menegakkan khilafah di Indonesia? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka memberikan harapan palsu. Bagi saya itu sama seperti Anies Baswedan di Jakarta. Karena sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang, apa yang dilakukan oleh Anies sebenarnya adalah memberikan janji dan janji yang lebih baru lagi. Ketika Anies tidak mampu untuk menunaikan janjinya, dia akan memberikan harapan yang lebih baru lagi, yang lebih menarik lagi. Sampai kemudian masyarakat sibuk untuk menerima harapan baru dan mereka lupa untuk introspeksi dan menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah dikecewakan berkali-kali. Maka ketika kemarin Anies menerima demonstran para buruh yang menuntut upah minimum dinaikkan di Jakarta, bagi saya itu adalah kejadian yang sangat-sangat langka karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena kenyataannya Anies ini menutup pengaduan di balai kota yang dulu pernah dilakukan oleh zaman Ahok. Di zaman Ahok itu tiap pagi warga Jakarta bisa mengeluhkan semua permasalahannya di balai kota. Nah, di zaman Anies ini ditutup karena ini bukan urusan gubernur. Permasalahan warga ini bukan urusan gubernur. Silahkan mengeluh kepada RT RW masing-masing. Lah sekarang tiba-tiba nerima demonstran dan kemudian mau melakukan diskusi. Ini kan ada apa? Kok baru sekarang? Pasti pencitraan ini gitu ya. Dan sebenarnya dari tuntutan demonstran ini kan mereka menuntut agar upah minimum di Jakarta itu naik sampai 10 dan sampai 15%. Nah, Anies sebenarnya dia nggak setuju dan menolak. Tapi karena memang dia lihai dan ahli dalam tata kata, atau memang demonstrannya itu demonstran yang settingan gitu ya, maka Anies kemudian muncul dengan teori barunya bahwa untuk mencapai kesejahteraan itu ada dua caranya, menaikkan upahnya atau menurunkan biaya pangan. Buset. Itu ide yang sangat brilian nampaknya. Jadi Anies kemudian berjanji untuk menurunkan biaya transportasi dan biaya pangan di Jakarta. Kalau untuk urusan transportasi mungkin kita bisa percaya, mungkin Pemprov bisa melakukan subsidi sama seperti MRT sekarang, tetap disubsidi gitu ya. Tapi untuk menurunkan biaya pangan, ini gimana caranya? Gimana? Apakah menunggu PKH atau bantuan dari Mensos? Ya kan itu dari pemerintah pusat, bukan dari Pemprov. Ini ujung-ujungnya Anies gak mau kerja, cuma bisa merangkai kata gitu. Dan selain itu logikanya, kalau pilihannya menaikkan upah minimum atau menurunkan biaya pangan, sebenarnya lebih mudah menaikkan upah minimum. Kenapa? Karena untuk menaikkan upah minimum itu tinggal panggil para pengusaha, lakukan diskusi dan sepakati kesepakatannya berapa yang bisa mereka lakukan. Kalau ada pengusaha perusahaan yang tidak mampu untuk mencapai kesepakatan, ya mungkin Pemprov bisa melakukan subsidi, selesai permasalahan. Tapi kalau untuk menurunkan biaya pangan, ini payah banget. Gimana caranya? Gimana caranya? Hampir mustahil terjadi. Tapi itulah Anies Baswedan gitu. Bisa memberikan harapan-harapan yang menarik, yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Seolah-olah itu sangat hebat sekali, jenius, sempurna sekali, tapi di lapangan omong kosong belaka. Itu sama seperti lubang-lubang yang ada di Jakarta sekarang, yang katanya dulu akan efektif untuk menangani banjir dan tidak akan ada lagi banjir di Jakarta karena setiap rumah menangkap air-air yang masuk ke area rumah. Omong kosong semuanya gitu. Dan yang menjadi lucu dari demonstrasi ini kan dilakukan kemarin ketika hari kerja. Nah, orang di hari kerja ya kerja, bukan demo. Ini malah demo. Ini sebenarnya pekerja apa pendemo? Gak masuk akal bagi saya, karena di tengah pandemi seperti sekarang sebenarnya yang kita lakukan bukan untuk menaikkan upah minimum, karena bertahan saja itu sudah syukur. Tidak di PHK saja itu sudah nikmat yang luar biasa gitu. Karena di banyak kondisi, banyak perusahaan itu sedang berdarah-darah sekarang.
nggak bisa untuk membayar karyawannya sampai melakukan PKH dan bahkan banyak yang tutup. Banyak yang tutup. Jadi pengalaman saya selama pandemi ini, saya keliling ke banyak daerah dan kemudian tinggal di beberapa hotel di beberapa daerah. Saya bisa melihat dan merasakan bagaimana mereka berjuang untuk menghidupi para karyawannya, para pengusaha ini. Saya pernah nginap di Prigen, di hotel yang cukup bagus, lalu kemudian waktu itu Ramadan kalau nggak salah. Dan ternyata waktu itu saya adalah satu-satunya tamu di hotel itu. Hotelnya besar, saya satu-satunya tamu. Dan kemudian ketika saya tanya kepada resepsionis, ini kalau nggak ada tamu, apakah pekerja karyawan ini masih masuk? Jawabannya adalah masuk, Mas. Karena pengusaha pemiliknya ingin memberikan biaya dan tidak mau melakukan PKH. Tapi konsekuensinya, karena masuknya selang-seling gitu ya, jarak-jarak sehari masuk, sehari nggak masuk, maka konsekuensinya adalah gajinya diturunkan setengah, dipotong. Tapi itu ya sudah luar biasa sekali. Karena kenyataannya, bisnis ini di hotel-hotel itu, ya hampir nggak ada tamu. Kadang dalam seminggu nggak ada tamu. Ketika saya datang ke sana, seminggu terakhir baru saya tamu satu-satunya. Jadi di tengah kondisi seperti ini, pengusaha sedang kesusahan, tapi buruh-buruhnya kayak nggak punya perasaan. Yang dituntut kenaikan. Kok ya nggak ngaca gitu betapa parahnya kondisi ekonomi kita sekarang. Kenapa kemudian kalian cuma menuntut kenaikan dan nggak mikirin nasib-nasib para perusahaan yang hampir-hampir bangkrut ini? Ya bagi pemerintah untuk menaikkan berapapun, 20%, 50%, 100% sekalipun, gampang aja lah cuma dibikin gitu ya. Tapi kan pertanyaannya, apa konsekuensinya kepada perusahaan? Kalau perusahaannya nggak bisa perform, nggak bisa menepati aturan ini, kan ujung-ujungnya adalah PHK lagi, pengurangan jumlah pekerja lagi. Ini kan jadi bahaya gitu. Nah, para buruh-buruh demo ini yang kayaknya tuh nggak punya perasaan. Di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang, mereka masih menuntut kenaikan yang luar biasa besarnya gitu. Ini kalian nggak dipecat aja udah untung. Dan lagian sebenarnya kalau kita mau bicara soal uang gitu ya, itu sebenarnya nggak akan pernah cukup. Saya juga sudah menjalani gitu. Gaji saya awalnya 2 juta, naik 5 juta. Sama aja ternyata. Karena gaji naik, pengeluarannya naik. Sama seperti para demonstran buruh ini. Kan sejak dulu, sejak bertahun-tahun yang lalu, mau naik berapapun, UMP itu nggak akan pernah bisa membahagiakan para buruh. Kenapa? Karena pengeluarannya terus naik tiap tahunnya. Dan selain itu, UMP ini kan sebenarnya sudah diatur sejak tahun 2017 lalu. UMP ini hanya berlaku kepada para pekerja yang usianya di bawah 1 tahun, yang baru bekerja di bawah 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu ada mekanisme yang berbeda, namanya struktur skala upah. Ini kesepakatan antara perusahaan dan para pekerjanya. Disesuaikan, dihitung dengan jumlah tahun dia bekerja, dengan skill yang dia punya, dengan beban pekerjaan yang dia miliki. Itu ada kesepakatannya dan hitung-hitungannya sendiri. Jadi sebenarnya tidak relevan kalau buruh melakukan demo atas ketetapan UMP yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nggak ada hubungannya. Nggak relevan sekali. Selain itu, orang-orang ini kan berdemo untuk menuntut kenaikan upah minimum. Tapi dalam demonya mereka di akhir, mereka kemudian berteriak Anies Presiden. Ini gimana? Ini kalian mau deklarasi capres atau mau nuntut upah minimum? Mana yang benar? Ini mungkin yang dinamakan sebagai malu-malu kadal. Mau mendukung Anies sebagai capres, tapi nunggangi isu UMP. Ini nih, para kadal-kadal ini gitu ya. Dan selain itu, ini kan menjadi lucu gitu ketika ada demonstran berdemo dan tidak sepakati, tidak disetujui tuntutannya, mereka malah happy. Bayangkan loh, Anies ini kan nggak setuju dengan tuntutan para demonstran, tapi mereka malah happy. Anies Presiden katanya. Ini kan drama banget, hanya ada di drama ini, bukan di dunia nyata.
Selain itu, ini ada perbandingannya gitu ya. Kalau di Jakarta ini kan hanya main dengan para buruh, lalu kemudian demo dan ujung-ujungnya Anies for presiden, beda antara tuntutan dan teriakan. Di Jawa Tengah, ini ada langkah-langkah yang berbeda. Ganjar Pranowo lewat staf-stafnya malah memanggil para pengusaha. Semua pengusaha di Jawa Tengah dikumpulkan, diajak meeting Zoom. Lalu kemudian mereka ditanyakan, gimana sebenarnya kemampuan mereka, apakah mereka mampu untuk menaikkan sampai 10% atau seperti apa. Ada 18 perusahaan yang diundang, 15-nya itu setuju dengan kenaikan 10%. Yang paling banyak di sana kan Jarum Group dan kemudian Sido Muncul Group. Jarum Group semuanya sepakat untuk menaikkan 10% untuk semua anak perusahaannya. Sementara Sido Muncul itu ada di range 8 sampai 10%. Karena Sido Muncul ada beberapa perusahaan yang tidak perform di tengah pandemi ini gitu ya. Nah, sementara tiga perusahaan lainnya itu tidak mampu untuk sepakat dalam menaikkan sampai 10% UMP. Jadi, ini kemudian disepakati. Yang bisa menaikkan 10%, mari kita naikkan, kita komitmen bersama-sama dengan Pemprov Jawa Tengah. Sementara bagi yang tidak mampu, yang memang lagi hutangnya banyak, hutangnya bahkan meminta penundaan pembayaran, sampai pembayaran karyawannya juga dicicil atau ditunda gitu ya. Ya mereka tetap dengan kesepakatan keputusan pemerintah pusat hanya naik sekitar 1%. Tapi yang mampu, yang perform gitu ya, mereka langsung sepakat untuk 10%. Nah, kalau ini mau dibandingkan antara Jakarta dengan Jawa Tengah, ini kan berbeda sama sekali gitu. Di Jakarta ini hanya melahirkan sebuah narasi bahwa mereka para buruh dukung Anies sebagai calon presiden. Tapi di Jawa Tengah, ini kemudian ada kesepakatan. Benar-benar naik 10% UMP-nya. Jadi, kalau dibandingkan mana yang lebih benar cara penanganannya, ya jelas-jelas Jawa Tengah gitu ya. Ada hasilnya, ada buktinya gitu. Bukan cuma deklarasi-deklarasi yang nggak ada gunanya. Tapi selain itu, saya juga paham kenapa Anies ini memainkan drama-drama seperti ini, menerima para demonstran. Karena mereka, Anies Baswedan terutama, ingin segera move on dari isu MUI. Kenapa? Karena MUI, Farid Ogbah ini, itu pukulan telak sekali kepada Anies Baswedan. Karena 2 hari sebelumnya, Farid Ogbah ketemu sama Anies dan terlihat akrab sekali. Dan di Pilkada 2017, memang sebenarnya para pendukung Anies Baswedan ini, ya para teroris-teroris itu, gitu ya, yang sekarang ditangkap-tangkepin itu. Farid Ogbah, Zain Najah, Munarman, semua tuh, dukung Anies semua. Dan faktanya juga Pemprov DKI mengalokasikan dana yang luar biasa besar, lebih besar kepada MUI dibanding NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Anies Baswedan dan Sandi waktu itu bisa menang gara-gara fatwa MUI. Jadi ketika ada anggota MUI ditangkap oleh Densus 88 terkait jaringan teroris internasional, itu pukulan telak kepada Anies Baswedan. Dan kalau sekarang mau dilakukan survei untuk capres, pasti kita akan mikir-mikir, masyarakat akan pikir-pikir, ngapain kita dukung calon presiden yang didukung oleh para teroris, yang tujuannya untuk merusak Pancasila dan menegakkan khilafah di Indonesia. Coba deh sekarang lakukan survei, pasti turun tuh suara Anies tuh. Makanya dia kemudian pengen buru-buru move on ke isu selanjutnya, isu soal upah minimum. Tapi ini nggak akan diambil atau dimakan oleh publik. Kenapa? Karena mayoritas orang sadar bahwa semua kita sedang kesusahan di tengah pandemi ini dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jangankan untuk menaikkan upah, bahkan bertahan saja dan tidak bangkrut pun, itu sudah kejadian yang sangat luar biasa. Kalau ada pengusaha yang rela untuk tidak memecat karyawannya dan melakukan segala cara supaya karyawannya tetap bekerja, itu sebenarnya adalah pahlawan bagi mereka. Tapi kalau Anies kemudian main-main drama seperti ini dengan buruh-buruh demonstran yang memang sudah settingan itu, ini kan menunjukkan mereka ini memang nggak punya hati dan cuma mikir kepentingan sendiri, perutnya sendiri, dan solusinya ya nggak ada. Apa solusi yang dicapai dari demo-demo ini? Kan nggak ada. Itu ibarat orang sakit, pusing, panas gitu, dikasih balsem. Mungkin mendingan sebentar, tapi nggak akan menyelesaikan permasalahannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.